Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi listrik dinamis. Setelah kita selesai mempelajari kemarin tentang listrik statis, listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Nah, ingat bahwa listrik dinamis ini juga asalnya itu adalah dari listrik statis. Nah, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ingat kembali, perhatikan sebagai dasar prasyarat untuk mempelajari listrik dinamis. Nah, apa itu? Pertama, benda netral. Ingat kembali, bila mana benda dikatakan netral. Benda netral artinya benda yang memiliki muatan positif jumlahnya sama dengan banyaknya muatan negatif. Ya. Jadi muatan positif sama dengan muatan negatif. Ingat, bukan berarti tidak memiliki muatan. Yang kedua, benda dikatakan bermuatan positif apabila benda kekurangan elektron. Tiga, benda dikatakan bermuatan negatif apabila benda kelebihan elektron. Kembali, karakteristik dari partikel subatomik, partikel di dalam atom, proton, elektron, dan neutron. Nah, bagaimana karakteristiknya? Karakter proton itu kedudukannya sangat kuat atau stabil di dalam inti atom. Artinya tidak mungkin nanti ada proton yang sampai terlepas atau keluar dari atom. Nah, sebaliknya sifat elektron kedudukannya sangat labil, goyah. Nah, itu berarti dia mudah terlepas, bisa dia terlempar. Dan nanti ada suatu benda atau atom akan kekurangan atau kelebihan elektron. Nah, lagi satu, jika tidak ada gaya dari luar, maka sifat atom atau benda cenderung untuk netral, yang artinya jumlah proton pada inti sama dengan jumlah elektron pada kulit atom. Nah, ini adalah contoh dari struktur suatu atom. Ya, perhatikan. Jadi muatan positif ini sangat stabil, tidak bergerak, sangat kuat di dalam inti. Sedangkan elektron ini bergerak bebas pada kulit atom. Nah, inilah elektron ini akan nanti bisa terlempar atau terlepas.
kita memiliki sebuah benda seperti pada gambar. Nah, apa yang bisa anak katakan atau deskripsikan tentang benda ini? Nah, kalau kita perhatikan, kalau ini sebuah benda A ini kita lihat dia bermuatan positif. Tepatnya adalah bermuatan positif 7. Nah, apa artinya? Nah, berarti benda A ini adalah benda yang kekurangan lagi 7 elektron supaya dia netral. Nah, ingat, bukan berarti benda A ini tidak memiliki elektron, tetapi benda A ini kekurangan lagi 7 elektron. Nah, ini adalah benda yang kekurangan 7 elektron. Nah, kemudian kita juga punya benda B. Seperti gambar, ini adalah benda yang kekurangan lagi 3 elektron. Jadi benda B ini adalah benda kekurangan lagi 3 elektron. Nah, kalau ada pertanyaan, yang mana lebih banyak memiliki elektron, apakah A atau B? Nah, di dalam pembahasan tentang listrik dinamis nanti semuanya akan dipakai satuan potensial, ya. Jadi dinyatakan dalam istilah potensial. Nah, dari gambar ini dikatakan bahwa potensial A lebih tinggi dari potensial B. Potensial A lebih tinggi dari potensial B. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa makin banyak muatan positif yang dimiliki oleh suatu benda, maka potensialnya akan semakin tinggi. Atau sebaliknya, semakin sedikit elektron yang dimiliki oleh benda, maka potensialnya akan semakin tinggi. Nah, seperti pertanyaan tadi, yang mana antara A dan B memiliki elektron yang lebih banyak? Nah, ingat bahwa benda A ini kekurangan lagi 7 elektron supaya netral. Benda B kekurangan lagi 3. Anggap saja bahwa antara A dan B ini adalah mula-mula muatannya sama. Jadi ini kekurangan 7 elektron, ini kekurangan 3 elektron. Berarti yang lebih banyak sekarang memiliki elektron itu adalah benda B. Jadi B elektronnya lebih banyak daripada A. B elektronnya lebih banyak daripada A. Nah, apa yang terjadi kalau antara benda A dan B kita hubungkan dengan suatu konduktor atau kawat pengantar? Apakah yang mungkin terjadi? Ingat, dari karakteristik muatan atau partikel subatomik, sifat proton dan elektronnya. Ingat bahwa A memiliki elektron lebih sedikit daripada B. Nah, apa yang terjadi? Proton dan elektron, maka kemungkinan yang terjadi adalah perpindahan elektron, yaitu dari B ke A. Jadi akan terjadi perpindahan elektron dari B ke A. Kenapa? Karena B memiliki lebih banyak elektron daripada A. Ingat, terjadi perpindahan elektron. Nah, karena sifat daripada elektron ini dia mudah berpindah, sedangkan proton itu stabil, tidak mungkin berpindah. Jadi akan terjadi perpindahan elektron dari B ke A. Nah, kalau dinyatakan dengan potensial, maka kesimpulannya adalah elektron berpindah dari benda yang potensialnya rendah ke benda yang potensialnya lebih tinggi.
Jadi elektron berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, sampai kapan elektron dari B akan berpindah ke A? Sampai kapan elektron akan berpindah? Apakah terus-menerus atau nanti akan berhenti? Nah, kita bisa perhatikan nanti prosesnya. Ingat bahwa setiap B ini melepaskan elektron, A menerima elektron, sifat daripada A ini akan semakin negatif. Sifat A akan semakin negatif. Sedangkan sifat B gimana? Nah, karena antara proton dan elektron itu berkebalikan, ya, ketika ini melepaskan elektron, maka ini B akan menjadi bersifat semakin positif. A menjadi semakin negatif, B akan menjadi semakin positif. Ya, ini terjadi perpindahan elektron. Nah, misalkan pertama B melepaskan elektron, A menerima elektron. Jadi A akan semakin negatif, ya. Sedangkan B seolah-olah dia mendapat tambahan muatan positif, ya. Ingat bahwa ini bukan sebenarnya. Karena dia melepaskan elektron, seolah-olah B ini mendapat tambahan muatan positif. Nah, sedangkan A yang mendapat muatan negatif, dia akan menjadi ada yang menjadi netral, ya. Nah, jadi ada yang menjadi netral. Nah, sehingga yang tadinya A itu bermuatan positif 7, karena dia sudah menerima elektron, dia menjadi bermuatan positif 6. Jadi potensialnya menurun. Sedangkan B seolah-olah mendapat muatan positif lagi 1, sehingga dia menjadi bermuatan positif 4. Jadi dalam hal ini A masih potensialnya lebih tinggi daripada B, sehingga masih ada kemungkinan untuk B ini melepaskan elektron dan A menerima elektron. Misalkan saja B melepaskan elektron lagi 1, itu berarti B akan menjadi seolah-olah bertambah muatan positif. Nah, sedangkan di A akan terjadi lagi penetralan. Nah, sekarang A menjadi bermuatan positif 5, sedangkan B menjadi bermuatan positif 5 juga. Nah, dalam hal ini sudah tidak ada perbedaan potensial, ya. Jadi potensial A sudah sama dengan potensial B, sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk melepaskan elektron atau mengalirkan elektron. Nah, jadi arus elektron akan berhenti. Nah, di sini karena B seolah-olah menjadi bermuatan positif, seperti ada muatan positif yang mengalir dari A ke B, seperti ada muatan positif yang mengalir dari A ke B. Nah, kemudian inilah nanti disepakati oleh para ahli disebut dengan arus listrik. Jadi aliran muatan positif ini disebut dengan arus listrik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa definisikan bahwa arus listrik itu adalah aliran muatan, tanda petik adalah muatan positif. Ingat bahwa muatan positif ini tidak sebenarnya, ya. Jadi seolah-olah ada muatan positif yang mengalir. Kalau kita nyatakan dengan potensial, nah, maka arus listrik itu berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ingat, berkebalikan dengan elektron. Kalau elektron dari rendah ke tinggi, kalau arus listrik dari tinggi ke rendah.
Nah, dalam hal ini bisa kita identikkan dengan arus air mengalir. Ya, kalau kita nanti lupa, kalau air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, sedangkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah.